bidang pencurian data itu kan ada. Iya, Ya. iya. Pencurian data, bahkan ini data yang sifatnya biologis atau bahkan spesifik spesimen manusia, Iya. spesimen tubuh kita itu kan sudah dijual secara tidak langsung ya, artinya secara tidak resmi, bahwa zaman Namru bahkan di saat-saat kemarin pandemi itu kita tidak terlalu paham bahwa sebenarnya spesimen kita itu juga diambil. Nah, masalahnya itu adalah sesuatu yang sifatnya kalau pada waktu itu kan secara tidak resmi atau ilegal. Nah, Undang-Undang Kesehatan ini melegalkan. Jangan disalahartikan bahwa apa yang dikatakan Pak Menteri atau pemerintah ini atau Dewan, ya, Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa ini undang-undang ini untuk kesejahteraan rakyat. Itu bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Freedom, kita berjumpa lagi dalam acara Freedom Talk. Dalam kesempatan ini, kita akan berbincang-bincang dengan seorang dokter spesialis anestesi dan terapi intensif. Ya dok ya? Ya. Dia juga menjadi Presidium Dokter Indonesia Bersatu, DIB. Kita sapa Dr. Agung Sabta Adi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar dokter? Alhamdulillah. Kelihatannya nih cerah nih Pak. Mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah, Bertemu dengan insya Allah. dokter. Ya. Biasanya kita kalau bertemu dengan dokter itu konsultasi atau konsultasi dokter atau kontrol ya kesehatan gitu ya. Tapi kali ini enggak, kita berbincang-bincang dengan dokter yang cukup tajam analisisnya, yang cukup tajam pandangannya terhadap masalah-masalah kesehatan di negara kita ini, negara Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Nah, tentu ada banyak hal yang harus diperbincangkan, banyak keprihatinan yang kita lihat sekarang ini di bidang kesehatan di negara kita ini. Walaupun sebenarnya sekarang sudah ada namanya BPJS Kesehatan ya dokter ya. Ya. Nah, tapi ini lagi-lagi tidak semata-mata menyangkut kesehatan masyarakat, tetapi juga termasuk kesehatan dokter, kesehatan perawat dan lain-lain. Maksudnya di sini dikaitkan dengan undang-undang kesehatan maksudnya gitu. Karena ini sangat mengganggu para dokter, tenaga medis kelihatannya. Kenapa mengganggu? Karena sejak masih RUU selalu diprotes. Setelah menjadi undang-undang pun masih didemo. Tapi kelihatannya pemerintah dan DPR itu bergeming, nggak mau tahu, pokoknya ini harus jalan. Nah ini kita tanya Dokter Agung, bagaimana sesungguhnya tentang undang-undang kesehatan ini terhadap para medis, terhadap industri farmasi, terhadap rumah sakit yang kabar-kabarnya sebenarnya undang-undang ini juga merupakan bagian dari ulah oligarki di bidang kesehatan. Ya, terima kasih Pak. Jadi masyarakat mungkin seperti halnya kebanyakan orang yang melihat undang-undang kesehatan ini hanya masalah kedokteran atau mungkin masalah kesehatan. Jadi yang ribut ini hanya dokter, perawat, farmasi ya, tenaga farmasi ya, termasuk bidan juga seperti itu. Karena memang yang di-framing oleh pemerintah itu adalah ini persengketaan antara organisasi profesi dan pemerintah seperti itu. Dan digambarkan bahwa ini organisasi profesi ini lagi protes karena coveringnya diambil sama pemerintah. Nah, kebetulan saya bukan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, tetapi yang ingin saya luruskan adalah undang-undang kesehatan ini bukan semata-mata masalah kedokteran, bukan semata-mata masalah kesehatan. Jadi justru lebih besar dibandingkan dengan itu semua. Jadi kalau ingin saya gambarkan, kita itu memang punya masalah dengan pelayanan kesehatan. Tetapi bukan berarti undang-undangnya yang bermasalah. Bukan berarti tidak ada undang-undang yang memang tidak tersedia atau tidak cukup untuk mengatur itu semua. Jadi kalau saya bilang bahwa ini hanya sebuah alat yang digunakan oleh kekuasaan ini untuk mendapatkan keuntungan lain. Nah, jadi kalau mau diperjelas bahwa sektor kesehatan ini sebenarnya
sektor yang seksi, ya, seksi di negara manapun satu. Yang kedua, Indonesia ini memiliki kapasitas yang besar, penduduknya besar, sumber daya alamnya itu melimpah dan sebagainya. Semua itu sudah rata-rata sudah dikuasai ya oleh asing, oleh para oligarki seperti itu. Tetapi sektor kesehatan ini adalah sektor yang masih masih bukan fresh, tetapi masih terlalu sederhana untuk mereka. Sederhana itu maksudnya adalah ketika kesehatan itu akan dilakukan atau dirubah menjadi sebuah industri seperti itu, maka memang harus ada sesuatu yang dipersiapkan, termasuk adalah regulasi, dalam hal ini adalah undang-undang. Jadi undang-undang kesehatan yang sekarang sudah disahkan itu sebenarnya adalah sebuah alat atau sebuah proses untuk mengawali yang namanya ekosistem investasi kesehatan. Jadi jangan disalahartikan bahwa apa yang dikatakan Pak Menteri atau pemerintah ini atau Dewan, ya, Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa ini undang-undang ini untuk kesejahteraan rakyat, itu bohong seperti itu. Jadi termasuk teman-teman yang di organisasi profesi, demo dan sebagainya itu karena kita terjebak dalam sebuah konflik yang sebenarnya diciptakan oleh mereka. Sehingga rakyat tidak tertarik untuk ikut membahas, untuk mengetahui ada apa dengan masalah undang-undang kesehatan ini. Ini yang paling penting, Pak. Seperti itu. Ya, tadi disebutkan seksi dan ada pemerintah mau mengambil keuntungan dengan undang-undang. Apa ini keuntungan yang lebih luas tadi? Ya, jadi ini kan satu paket ya, Pak, ya. Jadi kalau kita paham bahwa pemerintah ini lagi berupaya mencari investor ya di bidang keseluruhan ya, apakah itu IKN dan sebagainya. Tetapi pada prinsipnya sektor kesehatan itu masih punya potensi yang bisa dimaksimalkan menurut mereka. Dimaksimalkan untuk apa? Bukan untuk kesehatannya, tetapi untuk, maaf kalau saya agak kasar, untuk dijual seperti asing itu. Nah, nilai tawarnya ini kan harus diawali dengan pertama perbaikan sistem. Nah, perbaikan sistem ini bukan sistem kesehatannya, tapi sistem yang mengawal agar industri ini bisa masuk dengan mudah. Nah, industri ini tidak hanya pelayanan rumah sakit atau tidak hanya pelayanan kedokteran, tetapi industri farmasi, ya, kemudian industri alat-alat kesehatan, dan yang paling penting itu adalah mereka itu butuh data, ya. Jadi para investor asing ini atau para kapitalis ini butuh data, dan data itulah yang sekarang dirapikan, ya. Butuh regulasi. Regulasi ini berupa apa? Undang-undang. Ini yang dirapikan semuanya. Jadi kalau saya bilang bahwa nantinya itu akan ada perubahan besar dari yang namanya healthcare, ya, bahwa kesehatan itu adalah sebuah pelayanan, ya, untuk mensejahterakan rakyat, nanti berubah menjadi health industry, bahwa kesehatan itu sebuah bisnis, komoditas, objek yang akan menghasilkan uang. Nah, ini yang profesi itu sebenarnya melawan di situ. Kita bagaimanapun juga, walaupun kita memang bekerja itu mencari uang, tetapi karena kita itu masuk dalam sebuah profesi, profesi itu pasti punya suatu idealisme. Nah, inilah yang kemudian disalahartikan oleh pemerintah atau di-framing oleh pemerintah seakan-akan organisasi profesi ini tersangkut dalam masalah bisnis, ya, bisnis kesehatan seperti itu. Padahal sebenarnya tetap regulator itu pemerintah. Artinya kalau kesehatan sekarang tidak bagus, itu yang tanggung jawab pemerintah. Karena dokter, perawat, bidan, apoteker itu hanya sebenarnya seorang profesional yang bekerja mengikuti regulasi yang ada seperti itu. Artinya undang-undang kesehatan ini sangat membahayakan terhadap rakyat. Ya, pertama begini, kalau kita bicara tentang profesi, berarti di situ ada esensi yang namanya profesionalisme. Ya. Nah, profesionalisme itu siapa yang mengawal? Tentu adalah organisasi profesi, karena yang memegang etika, yang mengetahui etika, yang mengetahui dia salah atau benar itu adalah organisasi profesi. Apalagi ada yang namanya konsil, ya. Konsil itu ada konsil dokter, kedokteran, ada konsil kesehatan atau tenaga kesehatan. Di mana konsil itulah yang kemudian membuat sebuah, kalau istilahnya itu sekolah itu kurikulum lah, Pak, ya. Kemudian menjaga agar profesi ini tetap pada jalannya. Nah, konsil kedokteran atau konsil tenaga kesehatan itu idealnya memang dia independen. Jadi bukan bagian dari organisasi profesi, dia independen dan berada di bawah negara. Dulu konsil kedokteran atau istilahnya KKI itu ada di bawah presiden sebagai kepala negara.
bukan kepala pemerintahan. Nah, dengan adanya undang-undang ini posisinya ditaruh di bawah Kementerian Kesehatan, sehingga suaranya sangat sangat terbatas dan apa maunya Pak Menteri. Jadi Menteri Kesehatan ini dengan Undang-Undang Kesehatan dia ingin melepaskan profesi ini ya, dokter, perawat, bidan dan sebagainya itu keluar dari wilayah profesi. Jadi nanti organisasi profesi itu seperti serikat pekerja. Beda dengan organisasi yang profesi yang dia memiliki kewajiban untuk menjaga marwah dari profesi ini. Ya, jadi di situ ada sumpah. Ya, kalau dokteran itu ada sumpah dokter seperti itu, ada etika kedokteran, itu akan dihilangkan. Kalaupun ada, itu nanti seperti etika yang lain dan ini bahaya. Ya, jadi artinya kita nanti seakan-akan dokter, perawat, bidan ini seperti pekerja saja di bidang kesehatan. Dan bidang kesehatan ini sudut pandangnya dirubah. Yang awalnya healthcare menjadi health industry, jadi bisnis industri kesehatan seperti itu. Nah, itulah yang menjadi esensi sehingga Pak Menteri itu ingin menguasai dari hulu sampai hilirnya. Seperti itu. Nah, di mana tingkat kerawanannya? Tingkat kerawanannya adalah pertama tadi bahwa kesejahteraan atau kesehatan anak bangsa ini akan tergadaikan karena pada prinsipnya kita harus membeli pelayanan kesehatan itu lebih mahal. Apalagi mandatory spending itu dihapuskan. Padahal mandatory spending itu sebenarnya adalah komitmen atau bentuk komitmen pemerintah ya, terhadap masalah kesehatan ini. Nah, itu dihilangkan seperti itu. Iya, artinya betapa rendahnya nanti profesi dokter itu kalau disamakan dengan serikat pekerja ya, Ya, dengan buruh segala ya, macam gitu. Bukan menafikan buruh juga, tapi kan namanya profesi kayak kami wartawan ada profesional, ada ya. organisasi yang dilindungi seperti itu. Ini menarik juga kalau kalau hal-hal seperti ini di lama-lama nanti profesi di tempat lain pun bisa seperti itu. Pengacara bisa juga dong nanti seperti itu dokter deh. Ya. Jadi ini kan upaya untuk terjadinya suatu absolutisme kekuasaan ya, dan sektor kesehatan ini akan lebih mudah dijual karena bagaimanapun juga potensi keuntungan itu sangat besar. Kenapa saya bilang sangat besar? Dengan disahkannya undang-undang ini, kalau kita lihat di berita, begitu langsung respon positif ya, positif dari sisi bursa efek atau keuangan dari para taipan seperti itu. Artinya memang ini adalah titipan ya, dan bahkan kemarin Presiden dan Menteri Kesehatan salah satunya melakukan kesepakatan kerjasama dengan China di Chengdu seperti itu. Artinya memang ini suatu proses yang memang dijalankan untuk kemudian mendapatkan respon positif dari para pemodal. Jadi yang positif itu pemodalnya ya, para investornya, bukan rakyatnya. Rakyat belum tahu, dan rakyat itu maaf, kalau kita bilang ini dibodohin dengan isu-isu yang sempit bahwa oh ini hanya masalah kedokteran seperti itu ya. Ya itu isu sempit sekali. Bahkan saya bilang sebenarnya konten di situ tuh nggak banyak tentang dokter. Ya, justru yang dibuka itu adalah masalah bagaimana membangun ekosistem investasi itu secara terbuka. Dan apa yang kemudian ditawarkan oleh negara ini adalah tadi data. Iya, Ya, data, menawarkan data itu saya bisa dijelaskan juga dokter, data apa yang ditawarkan negara ini ke pihak asing atau ya. yang istilah genomik apa istilahnya itu ya? Ya, jadi sebelum itu kan saya ingin sampaikan bahwa kita paham bahwa kenapa data itu punya nilai ya. Iya. Jadi kalau kita bilang data KTP, ektp ya, kemudian data di bank yang sudah diretas, kemudian kemarin BPJS, bahkan Peduli Sehat ya, aplikasi yang ada di dalam handphone kita ini dan berisi tentang status kondisi kesehatan kita pada waktu COVID itu bisa diretas. Nah, data itu nanti akan makin dilengkapin ya dengan istilahnya Satu Sehat. Ya, Satu Sehat itu aplikasi yang transisi dari Peduli Sehat dan di situ ada data-data pribadi kita secara kesehatan ya, termasuk rekam medik di rumah sakit. Itu akan dipindahkan ke situ. Sehingga data ini semua terintegrasi ke dalam satu aplikasi dan kemudian tentunya pemerintah atau Kementerian Kesehatan itu memiliki akses yang luar biasa. Masalahnya adalah data itu kalau tersimpan rapi tidak ada masalah. Tetapi ketika kemudian kita paham di Indonesia ini punya kerawanan data, maka ini sangat bahaya sekali. Nah, yang kedua adalah data
biologis atau data genomik. Data genomik ini lebih luar biasa lagi karena ini dikatakan big data atau mahadata. Kalau ditanya genomik itu apa, kalau kita bicara DNA, bahwa dia itu secara spesifik bisa seperti ibaratnya adalah sidik jari kita. Jadi setiap orang itu berbeda, tetapi setiap orang itu ada kemiripan dalam satu suku bangsa, misalnya seperti ini. Nah, data genomik ini dalam jumlah tertentu, kalau kita bicara statistik, dia akan menggambarkan tentang kalau kita bilang itu istilahnya pemetaan data genomik seperti itu. Ya, makanya di Cina itu ada yang namanya gen bank. Ya. Jadi bank gen ya. Dan itulah yang kemarin di Chengdu itu diberikan istilahnya apa ya, kemudahan itu Indonesia. Indonesia akan dikasih bantuan berupa data bank ya, data genomik bank seperti itu atau gen bank nasional gitu kan. Nah, ini yang jadi masalah. Kita menginduk, kita tidak punya kemandirian dalam mengolah data, sedangkan mereka pasti tidak cuma-cuma memberikan bantuan seperti itu. Nah, apa gunanya data genomik itu? Data genomik itu untuk kebaikan tentu ada. Jadi ibaratnya kalau kita ingin mengobati beberapa orang dengan sakit kanker, katanya pengobatan presisi. Jadi antara orang pertama, orang kedua, orang ketiga ini pengobatannya bisa berbeda berdasarkan data genomik tadi. Tetapi ini sangat bermanfaat untuk industri farmasi, industri bioteknologi yang lainnya, termasuk alat kesehatan. Jadi ini bisa untuk mengisi artificial intelligence, ya, kecerdasan artifisial seperti itu. Ya, artinya ada nilai tawar. Kalau ini dihubungkan dengan mandatory spending atau anggaran kesehatan, maka ketika pemerintah atau Kementerian Kesehatan bilang tidak perlu adanya mandatory spending, jadi pertanyaan-tanya, tidak mungkin negara itu tidak punya anggaran atau tidak menganggarkan untuk kesehatannya. Masalahnya ternyata memang ketika kita buka, ya, karena saya pernah bertemu dengan Pak Menteri dan saya bertanya, Pak Menteri, di mana letaknya anggaran kesehatan? Tidak perlu, karena banyak yang mau berinvestasi. Sebenarnya dari situ akan terlihat. Ketika ada yang mau berinvestasi seperti itu, mereka tentu ingin mendapatkan keuntungan. Ya. Dan keuntungan itu tentu diawali dengan sebuah perencanaan yang matang. Artinya sebelum dia berinvestasi, dia harus tahu apa kebutuhannya. Ya, data kesehatan tadi, ya, kalau kita bicara data kesehatan, misalnya rekam medik, itu kalau dalam jumlah populasi yang banyak, tentu akan menghasilkan suatu mapping. Oh, ternyata orang Indonesia itu sakitnya A, B, C, dan sebagainya. Kebutuhan obat-obatnya apa saja, seperti itu. Bahkan kalau mau secara regional, kita tahu bahwa di kota Jakarta, kemudian di Jawa Barat, Jawa Timur, ini perbedaannya di mana dan sebagainya. Jadi dalam industri kesehatan, dia ingin sesuatu yang presisi juga. Artinya mapping ini akan menghasilkan suatu kebutuhan, menjawab kebutuhan mereka yang mau berinvestasi. Lalu bagaimana dengan data genomik? Data genomik ini lebih gila lagi, karena dia sifatnya futuristik. Dia bisa menentukan bahwa orang ini punya kecenderungan sakit jantung. Maka secara personal bahwa orang yang tidak ada keluhan sakit jantung, dia akan bersiap-siap untuk sakit jantungnya. Artinya dia akan mencegah dengan minum vitamin, menjaga daya tahan tubuh dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadi seakan-akan konsumtif, bahwa kesehatan itu bisa dicegah, ya, yang namanya preventif. Kemudian promotif itu sesuatu yang sebenarnya bisa diupayakan. Tetapi dengan adanya data genomik ini, orang pasti akan masuk dalam wilayah sebuah industri yang membuat dia konsumtif. Ya, katakanlah misalnya dia harus menggunakan obat tertentu atau vitamin tertentu untuk menjaga agar sakit jantungnya itu tidak muncul, karena dia secara genetik dia punya kecenderungan sakit jantung, ya, belum ada keluhan, seperti itu satu. Yang kedua, bahwa kita paham yang namanya bioterorisme itu memang ada seperti itu, bahwa data-data genomik itu bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan seperti itu, ya, tidak menyangkal bahwa negara di luar kita itu sedang melakukan upaya, ya, istilahnya perang proksi. Dan Indonesia tidak dalam posisi di mana kita akan menyerang siapa atau diserang siapa, tetapi kita akan dimanfaatkan oleh
perang proksi ini. Iya. Seperti itu. Dimanfaatkan oleh perang proksi yang sesungguhnya sebenarnya sebelum undang-undang ini ada pun sudah dimanfaatkan. Sudah Cuman ada. tidak terlalu kasar kan. Ya. Ini makin kasar kira-kira dokter. Ya, jadi kalau kita bilang pencurian data, itu Iya. kan ada. Iya, iya. Ya. Pencurian data, bahkan ini data yang sifatnya biologis atau bahkan spesifik spesimen manusia, Iya. spesimen tubuh kita, itu kan sudah dijual secara tidak langsung ya, artinya secara tidak resmi, bahwa zaman Namru, bahkan di saat-saat kemarin pandemi itu kita tidak terlalu paham bahwa sebenarnya spesimen kita itu juga diambil. Nah, masalahnya itu adalah sesuatu yang sifatnya kalau pada waktu itu kan secara tidak resmi atau ilegal. Nah, undang-undang kesehatan ini melegalkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya ini kalau nggak dirubah ya, karena kan sejak disahkan pun, jadi sebelum disahkan sampai kemudian disahkan pun kita belum menerima, bukan draft ya, undang-undang yang sudah resmi itu kita belum terima. Iya. Tetapi kalau pasal yang terakhir yang kita pahami dari draft terakhir yang dibocorkan pada kita, bahwa di pasal 340 ya, bahwa nanti spesimen material genetik itu bisa dikirim ke luar negeri. Bahaya sekali deh. Ya, jadi bukan hanya datanya. Jadi kalau misalnya komputer ini menerima data dari berbagai tempat begitu kan, ini bisa diretas. Tetapi ini tidak hanya itunya saja, tapi spesimen yang baru diambil, katakanlah apapun dari bagian tubuh kita, apakah darah, apakah feses, apakah urin, itu bisa dikirim keluar dengan alasan bahwa tidak ada alat. Satu. Jadi kenapa saya bilang jadi masalah ketika kita tidak punya kemandirian, karena undang-undangnya ini melegalkan alasan tidak ada alat, ini dikirim spesimennya ke luar negeri. Kemudian alatnya ada, tetapi kemudian ada alat yang lebih bagus, yang lebih canggih. Jadi spesimen tadi juga bisa dikirim keluar, seperti itu. Dari sini kita bisa membaca bahwa memang ada niat buruk, gitu ya. Karena tidak mungkin pengembangan genomik ini dikembangkan tanpa suatu pembiayaan. Jadi ketika ada pembiayaan yang luar biasa, ya, tapi tidak ada anggaran yang seperti ini, jadi kita harus mikir. Ya itu tadi apa namanya, kalau undang-undang kesehatan yang lama kan itu data pribadi tentang rekam medis seseorang kan nggak boleh bocorin kecuali kepada keluarga dan pasien sendiri. Iya, rekam medik itu kan hak privasi pasien. Iya. Seperti itu. Jadi dalam undang-undang ini memang seakan-akan pemerintah itu merapikan data-data itu dalam sebuah sistem yang nantinya itu terintegrasi. Jadi setiap rumah sakit atau pelayanan kesehatan itu dia wajib akan digitalisasi rekam medik. Kemudian rekam medik yang ada di tiap institusi pelayanan kesehatan tadi itu harus bisa terintegrasi dengan aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kalau misalnya Bapak misalnya periksa darah di tempat A, kemudian dirawat di tempat B, itu semua nanti akan nyambung. Jadi sebenarnya itu bagus, upaya yang bagus. Tetapi kita paham bahwa ternyata memang ada suatu tawaran ini kalau saya bilang ya, tawaran untuk bagaimana agar data itu terintegrasi dan maaf sangat mungkin bahwa data itu kan dimanfaatkan oleh mereka para investor itu. Iya, itu tadi dok, satu lagi pertanyaannya, masyarakat menganggap UU ini ditolak karena khawatir dokter-dokter dan tenaga medis dari luar masuk. Iya. Ini bagaimana? Benar nggak sih ini? Ya, jadi gini, kita paham bahwa ketika beberapa waktu lalu sebelum undang-undang ini dibicarakan, ada namanya kawasan ekonomi eksklusif ya, yang di Bali, bahwa mereka akan bangun rumah sakit di sana. Bahkan ini kan sudah terbangun dalam proses pembangunan, mungkin finishing ya. Kalau nggak salah itu Pertamina dengan Mayo Clinic gitu, seperti itu. Kemudian ketika undang-undang kesehatan ini diserahkan ke persiapan ke paripurna, langsung ada penandatanganan kerjasama dengan rumah sakit Australia, seperti itu di Depok ya. Nah, kita paham bahwa yang namanya undang-undang kesehatan ini memfasilitasi investasi asing untuk masuk lebih mudah. Ya artinya termasuk dokter dan perawat tenaga medis yang lainnya. Itu yang dikhawatirkan juga kan ya. Iya, ini kan sangat, sementara kualitas dokter dan tenaga medis kita tidak kalah dengan asing.
Jadi selalu yang dinarasikan oleh Pak Menteri ini dari sisi jumlah tenaga dokter terutama spesialis dikatakan kurang. Satu. Yang kedua, masalah kemampuan dianggap kurang dibandingkan dengan yang luar seperti itu. Padahal kita paham bahwa sebenarnya kesehatan kita itu tidak harus dipercepat ya, istilahnya kemampuan teknologi dan kapasitas ini dengan cara seperti ini, bahwa kita harus paham bahwa kesehatan itu bukan sekedar ini orang terlayanin seperti itu, tetapi ada sisi ketahanan nasional. Kita harus merubah wawasan cara berpikir bahwa undang-undang kesehatan ini bukan hanya berbicara tentang masalah kedokteran, bukan hanya bicara masalah kesehatan, bahkan sebenarnya esensi utama di situ adalah kapitalisme dan liberalisasi kesehatan yang terjadi di global ini akan dibawa masuk ke Indonesia seperti itu. Jadi masyarakat harus paham bahwa nanti konsekuensi dari undang-undang kesehatan ini akan dirasakan bukan peningkatan kapasitas atau pelayanannya lebih baik seperti ini, tapi justru nanti akan mengeruk ya keuntungan dari baik uang secara pribadi kita ataupun uang yang diberikan oleh pemerintah lewat subsidi ya, misalnya seperti BPJS dan sebagainya, itu nanti akan diambil, dikeruk oleh mereka seperti itu. Iya, dikeruk. Ini bahasa yang luar biasa. Kalau udah sampai dikeruk itu ibaratnya gunung digali, dikeruk ya, pasirnya diambil gitu ya dokter. Ya, Sobat Freedom, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Agung yang sangat concern dengan apa undang-undang kesehatan kita yang sudah menjadi undang-undang dan terus diprotes, dan ini sangat membahayakan tidak hanya sebenarnya untuk dokter tapi banyak hal yang bisa terganggu dengan undang-undang ini. Dan semoga saja dalam waktu dekat dokter-dokter ini mengajukan judicial review nanti ke MK supaya jelas. Tapi ya itu lagi perjalanannya sangat panjang dan membutuhkan waktu dan tenaga, dan semoga saja para dokter yang sangat perhatian concern terhadap kesehatan rakyat tidak mundur dalam berjuang, senantiasa tegar, sehat. Kalau dokternya nanti sakit bagaimana dengan rakyatnya? Itu kira-kira sobat semua, semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.